Terima kasih banyak, Prof. Susi. Dan tadi kan juga sempat disinggungnya sama Prof. Susi mengenai penggunaan kata new normal. Nah, ini yang saya pengen tanyain juga ke Bu Genta. Ini kan orang-orang sekarang seakan kayak udah bebas gitu melakukan hal-hal udah seperti normal, seperti sebelumnya. Kumpul di suatu tempat yang ramai, nggak menerapkan protokol kesehatan. Nah, terus penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat seperti PSBB, new normal, atau yang lainnya, apakah hal itu tuh membuat masyarakat jadi bingung? Jadi karena terlalu banyak singkatan sehingga mereka tidak terlalu memikirkan itu. Apakah itu juga alasan apakah itu juga menjadi salah satu alasan bahwa peningkatan kasus COVID ini juga semakin bertambah setiap harinya? Silakan Bu Genta. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat ya Mbak Nadia bahan presentasinya? Sudah Bu Genta. Baik. Ya. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, kemudian para audiens dan juga narasumber, termasuk juga kepada Mbak Nadia selaku moderator. 30 menit ke depan ini, saya coba akan bercerita tentang apakah Indonesia gagal dalam menerapkan PSBB, sesuai dengan tema hari ini. Jauh sebelum pandemi COVID-19 hadir sebagai fenomena kesehatan, ekonomi, sosial, politik di berbagai negara, kita sebenarnya telah mengenal interaksi sosial melalui dua cara, yakni secara langsung dan secara tidak langsung, atau kita menyebutnya sebagai virtual interaction. Secara langsung berarti terjadi intimitas, interaksi tatap muka antara individu satu dengan individu yang lain. Sedangkan secara tidak langsung berarti terjadi dengan menggunakan alat bantu teknologi. Kedua model interaksi sosial tersebut sudah digunakan secara berimbang. Alih-alih berimbang, kadang kita justru malah terbiasa menggunakan interaksi sosial secara tidak langsung. Kemudian situasi semacam ini saya menyebutnya sebagai orang sosiologi, yaitu hiperrealitas. Semua orang dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda saling memperdebatkan nilai positif dan negatif di antara dua model interaksi tersebut. Namun nyatanya perdebatan tersebut harus disingkirkan manakala dunia ini dilanda wabah pandemi COVID-19. Apakah Anda sekalian masih kekeh tetap ingin menggunakan interaksi tatap muka di saat pertemuan secara langsung kira-kira membawa resiko menular virus tersebut gitu ya? Kira-kira sederhananya, begitu situasi yang pernah kita hadapi pada saat negara Indonesia awal terkena COVID-19, kira-kira situasinya seperti itu. Benar, pada akhirnya kita menjadi terbiasa begitu ya, atas interaksi secara tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, seperti yang kita lakukan hari ini. Itu kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Itu salah satu ekses dari tatanan baru atau yang lebih familiar didengar telinga masyarakat Indonesia sebagai new normal. Tema seminar hari ini mendiskursuskan tentang tatanan baru terburu-buru, kira-kira gagalkah PSBB itu? Untuk menelaah apakah tatanan baru tersebut terburu-buru ataukah tidak, maka setiap elemen di masyarakat, setiap stakeholder punya sudut pandang masing-masing. Dan sudut pandang tersebut tentunya bergantung dari benefit apa yang mereka dapatkan dari tatanan baru itu. Jika tidak menguntungkan, maka ya jawabannya negatif. Jika menguntungkan, sudah pasti tanpa perlu digiring opini, menurut saya jawabannya pasti positif gitu ya. Semua menerima. Tapi tunggu dulu gitu ya. Kira-kira dengan situasi saat ini, yang mana pendapat gagal atau tidak gagal justru lebih banyak terbentuk dalam virtual interaction. Ini yang menarik. Interaksi secara virtual. Maka kira-kira apa yang dibicarakan oleh masyarakat dunia virtual, atau kita menyebutnya sebagai netizen, di dalam jagat sosial media, usai mendekam lama di rumah, stay at home, kemudian masa pembatasan sosial berskala besar, atau PSBB, kemudian pula saat masa tatanan new normal dijalankan. Setelah itu apa yang kira-kira terjadi dan diperbincangkan? Ini menjadi menarik. Saya mencoba untuk membawa materi presentasi hari ini adalah ada apa usai PSBB dan new normal. Baik.
Saya ingin bercerita atas data yang coba saya temukan menggunakan metode Big Data Analysis yang menggali data atau memining data menggunakan Twitter dan YouTube. Secara garis besar, saya akan coba tampilkan 3 kata kunci nanti, yaitu pembicaraan orang-orang tentang PSBB, kedua tentang tatanan baru atau new normal, dan ketiga akan saya simpan dulu gitu ya, usai saya memaparkan 2 kata kunci itu. Ini adalah gambar dari sentimen analisis yang saya gunakan menggunakan program RStudio. Sentimen pertama adalah sentimen PSBB Indonesia. Sentimen analisis atas pendapat dan perasaan orang yang terungkap di dalam media sosial sebagai bentuk pilihan interaksi sosial yang baru dan melekat. Maka, PSBB di Indonesia mendapat sentimen negatif oleh 1.953 tweets dalam 20 hari terakhir ini. Disusul kemudian, sentimen merasa sedih baru masuk ke dalam sentimen positif. Tapi kira-kira dari analisis sentimen tersebut, orang Indonesia ini membicarakan apa dan menempatkan seperti apa PSBB sebagai bentuk interaksi yang dianggap negatif dan menyedihkan itu. Maka apa kira-kira yang membuat mereka merasa seperti itu? Ini data saya berikutnya. Pertama, di dalam garis lingkaran biru itu, PSBB dilakukan secara bersamaan di saat terjadi lonjakan kasus corona. Tidak dipungkiri bahwa kondisi kesehatan dari masyarakat sedang terancam benar karena kasus corona begitu. Namun di satu sisi ada desakan kebutuhan ekonomi yang tidak merata. Di masyarakat kita tidak semua orang bisa kerja di rumah. Itu kenyataan yang nggak bisa kita tolak. Yang kedua adalah data menarik berikutnya, masyarakat merasakan situasi PSBB yang mana saya jelaskan sebelumnya tadi, media internasional juga menyorot secara tajam atas lonjakan drastis warga Indonesia yang terpapar COVID-19. Namun, di saat bersamaan pula, ternyata pemerintah Indonesia sudah berani mengambil langkah melakukan PSBB. Ini 2 data yang kemudian cukup berseberangan dan perlu hati-hati dalam membaca data seperti ini, khususnya para pengambil kebijakan. Berikutnya adalah lingkaran sebelah kanan ya, ada lingkaran new normal, itu saya lingkari. Ternyata pada saat PSBB sedang ramai dibicarakan, isu tentang new normal pada saat itu juga sedang dibicarakan. Namun masih terhitung sangat sedikit sekali yang membicarakannya. Maka dari itu, kalau dilihat di dalam World Network, atas 1.953 tweets, kata new normal berada di luar garis utama, namun masyarakat sudah mulai membicarakannya. Artinya, kuasa gosip sudah mulai berjalan di sosial media. Selanjutnya, saya akan lanjutkan ke pembahasan tentang new normal di Indonesia. Kira-kira gambarnya begini. Let's stay at home, itu kemudian menjadi tidak berlaku lagi. Silakan Anda keluar dari rumah Anda gitu ya, melakukan aktivitas seperti biasanya. Sekarang kita masuk pada data tentang masalah masyarakat Indonesia di kala era tatanan baru atau new normal. Masa-masa di mana stay at home sudah tidak lagi berlaku. Mari kita keluar rumah dengan catatan protokol kesehatan wajib dijalankan jika mau selamat. Bagaimana dengan sentimen analisis atas new normal? Kalau yang tadi PSBB, yang sekarang new normal. Apakah kira-kira sentimen analisisnya sama dengan PSBB tadi? Ini sentimen analisis untuk new normal di Indonesia. Ternyata, sekali lagi, kembali mendapatkan sentimen negatif oleh 1.966 tweets dalam 20 hari terakhir ini. Disusul oleh sentimen merasa positif kebijakan ini. Kemudian yang menarik adalah, dan yang menjadi penting menurut saya bagi para pejabat di negeri ini adalah muncul sentimen trust atau merasa percaya atas kebijakan new normal. Sederhananya, kebijakan ini lebih baik menurut pendapat beberapa masyarakat jagat virtual ketimbang PSBB. Maka kira-kira apa yang dibicarakan oleh masyarakat di dalam jagat virtual itu, di dalam virtual interaction itu? Pertama, COVID-19 ditangani dengan protokol kesehatan secara serius, sekalipun ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa ini juga nggak terlalu serius. Beberapa masyarakat yang bersentimen negatif gitu ya.
Namun juga ada sentimen positif yang juga mampir mengimbangi pendapat yang negatif tadi. Terlebih juga tadi ya, sudah muncul kepercayaan di masyarakat. Tenaga medis, para pejabat pemerintah mendapat kepercayaan kali ini. Kedua, pembicaraan berikut, sekali lagi, peran media muncul sebagai kuasa atas penciptaan kebijakan yang dinilai lebih baik daripada PSBB sebelumnya. Media internasional, sekali lagi, menyorot negara ini dalam menjalankan new normal. Kira-kira, mengapa masyarakat beda memahami konteks negatif pada saat PSBB dilakukan dibandingkan dengan new normal saat ini? Ada persepsi ancaman yang skalanya berbeda. Pada saat PSBB, ancaman ekonomi menjadi ancaman paling menakutkan ketimbang kesehatan. Sedangkan terjadi pergeseran sudut pandang di masyarakat atas ancaman di masa new normal. Ancaman tersebut dibahasakan sebagai bencana, yang levelnya hanya sebagai mimpi buruk. Berbeda dengan ancaman yang dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Misalnya, tiba-tiba sepersekian detik kita akan mengalami kecelakaan besar yang membuat tubuh kita terpental-pental beberapa meter panjangnya. Perspektif masyarakat kemudian tergambarkan oleh hiperrealitas sensasi di dalam mimpi buruk. Apakah rasa kepercayaan yang tercipta atas sensasi hanya kategori mimpi buruk ini? Apakah ini baik? Apakah rasa kepercayaan yang tergambar melalui data adalah benar-benar bentuk dari keberhasilan tenaga medis, bentuk keberhasilan dari para pejabat di negara ini dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID-19. Tunggu dulu. Nyatanya, realitas sosial itu tidak pernah statis, selalu dinamis. Maka, kira-kira realitas apa yang kemudian muncul berikutnya? Apakah tenaga medis, pejabat negara selesai dari hujatan? Ada apa? Usai PSBB dan new normal. Maka ini yang muncul. Jawabannya adalah munculnya ancaman baru, muncul hujatan baru dari masyarakat yang kemudian membuat para tenaga medis lelah. Kira-kira begitu. Maka fenomena ini kemudian disebut sebagai Indonesia terserah. Muncul tagar atau tanda pagar di mana Indonesia terserah itu kemudian jadi booming. Bagaimana sentimen analisis masyarakat atas situasi ekspresi lelah para tenaga medis negara ini? Sentimen yang muncul adalah justru sentimen negatif. Realitas para tenaga medis yang hadir sebagai garda terdepan dari penanganan COVID-19 di Indonesia senyatanya dipandang berbeda oleh masyarakat. Apa kira-kira pandangan itu? Saya mencoba untuk memining data atas 695 tweets di dalam 20 hari terakhir. Ini datanya. Pertama, tagar Indonesia terserah itu muncul dari gejolak resah para tenaga medis. Itu pertama. Kedua adalah, negara ini pada saat itu juga sedang menghadapi isu memanas yang juga ramai dibicarakan oleh masyarakat. Nyiram mata pakai air keras dibilang nggak sengaja. Itu ada fenomena yang kemudian muncul bersamaan dengan tagar Indonesia terserah. Isu tentang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ternyata telah memecah konsentrasi masyarakat di dalam dunia virtual. Namun kenyataan tersebut bukan menjadi satu-satunya mengapa masyarakat meletakkan sentimen negatif atas apa yang dilakukan oleh tenaga medis melalui tagar Indonesia terserah. Jawabannya adalah muncul pada persepsi masyarakat atas konteks pekerjaan dokter sebagai salah satu tenaga medis yang dianggap menduduki strata sosial tertinggi di masyarakat. Hal tersebut kemudian dianggap di dalam tweets muncul, kalau dilihat di bagian atas adalah dokter gajinya gede, kurang apa coba? Itu yang muncul di dalam percakapan virtual. Artinya beberapa masyarakat merasa untuk tidak mengindahkan gitu ya, tidak menghiraukan protokol kesehatan bukan atas dasar sadar terhadap kesehatan diri, bukan atas dasar sadar merasa empati para tenaga medis kemudian melakukan pekerjaan begitu luar biasa keras, namun mereka melihat dari sisi ekonomi, melihatnya dari sisi gaji para dokter yang dianggap besar. Jika saya coba tracking dari data ini, data lanjutan atas tagar Indonesia terserah, itu muncul beberapa komentar pedas
atas beberapa masyarakat di mana pertama seharusnya dokter bekerja seperti itu. Jangan merengek, itu yang muncul. Jangan mengeluh. Karena sedari awal memilih pekerjaan sebagai dokter sudah seharusnya paham konsekuensi seperti ini. Menjadi dokter ya begitu, nggak boleh cengeng. Itu adalah data tracking yang saya temukan. Kenapa kemudian masyarakat merasa untuk tidak mengindahkan protokol kesehatan? Itu datanya. Ini data-data yang kemudian saya temukan. Inilah narasi-narasi realitas yang muncul pada interaksi sosial di dunia dengan tatanan baru atau yang kemudian familiar disebut sebagai new normal di dalam istilah masyarakat. Dunia di mana ranah interaksi sosial jagat virtual dianggap lebih nyata dan melekat pada era COVID-19 ini. Ataukah juga kita sedang mulai terbiasa dengan lebih dekat dan lebih intim melalui jagat virtual ketimbang bertemu tatap muka? Apakah Indonesia gagal dalam menerapkan PSBB? Jawaban itu saya kembalikan ke dalam benak audiens semuanya yang mengikuti acara seminar siang ini berdasarkan data yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nadia.